Karena Al-Quran ini super cerdas, maka si pembacanya pun harus super cerdas. Gimana caranya supaya kita super cerdas? Gampang Bapak Ibu. Di dalam diri manusia ada dua. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Lampaui kecerdasan intelektual. Gimana caranya? Kembali pada jati dirimu. Temui Allahmu, temui Tuhanmu. Dan itu yang dilakukan para nabi, para rasul. Yuk kita baca ayat ini. Ini contoh super cerdasnya Al-Quran. Naikkan volume. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa idat lil muttaqin. Ayat ini sudah populer, tetapi saya akan bongkar rahasianya hari ini. Ini baru contoh Bapak Ibu, betapa super cerdasnya Al-Quran. Coba ulangi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Paham? Paham belum? Kalau belum bilang. Oh ya udah, kalau begitu segera baca Astagfirullahaladzim. Itu upacaranya. Maka di Quran dikatakan ampunan dulu, tobat dulu. Tobat dulu, itu hierarkinya. Ampunan akan datang kalau kita sudah bertobat. Tahu tobat? Oh, udah mulai pada tahu ya sedikit-sedikit. Dulu tobat nangis. Ya toh? Dulu tobat nangis-nangisan. Bukan. Tobat itu bahasa Arab dari kata tabayatubu taubatan. Taubat itu artinya pulang. Tobat artinya kembali. Kembali kemana? Kembali pada fitrahmu. Kembali pada jati dirimu. Kenapa harus kembali? Sesuatu harus kembali karena dia sudah terlalu jauh. Berarti sudah terlalu jauh bergerak dari titik awal. Paham maksudnya? Iya. Fitrahnya manusia itu penuh cinta kasih. Fitrahnya manusia itu punya kekuatan positif. Kok sekarang malah penuh dengan kebencian? Otaknya malah justru subur dengan kekuatan-kekuatan negatif. Itu artinya sudah jauh. Disuruh pulang nih. Pulang ke titik awal. Gimana caranya? Kenali dirimu. Kenali dirimu. Makanya hadis mengatakan siapa yang kenal dirinya, dia kenalkan Tuhannya. Jadi sebetulnya taubat itu kembali mengenal Tuhan. Makanya dulu kita waktu di alam rahim, di alam mas kumambang, ditanyakan sama Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kalian semua menjawab di alam itu, jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Paham ya? Kan logikanya kalau sudah menyaksikan, sudah melihat, sudah bertemu, harusnya kan bisa mengingatnya. Sekarang tanya Bapak Ibu, masih ingat gak yang disaksikan dulu? Berarti Bapak Ibu sudah berjalan terlalu jauh. Berarti harus tobat. Harus kembali. Makanya begitu kembali ke titik awal, kenal siapa dirinya, kenal siapa Tuhannya. Jadi tahu asal usul hidupnya, jadi tahu juga apa tugasnya dalam kehidupan ini. Maka begitu orang kembali, otomatis ampunan itu akan datang. Nah ini aja yang kayak gini nih, yang sangat dasar, kita nggak ngerti. Apa kebanyakan pengajian, saya juga nggak ngerti. Atau kebanyakan seragam. Jadi sibuk seragam ya. Oh, hari Senin seragamnya oranye, Selasa biru, sampai lipstiknya pun udah seragam ya. Senalnya pun harus biru. Takut nanti dibilangin ibu-ibu yang lain. Ngerti taubat? Sekarang pertanyaan saya,
sudah pada kembali belum? OTW. Nggak jelas. Makanya tugasnya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para ulama harusnya itu dulu, mengembalikan orang yang sudah jauh tersesat ke titik awalnya, sehingga dia menjadi kenal jati dirinya, kenal Tuhannya, sehingga hidupnya akan selaras dengan visi dan misinya Tuhan. Makanya kalau selaras disebut Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi perjalanannya sudah selaras dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kalau kamu sudah selaras denganku, kata Allah, maka aku akan berikan faddaltukum, keutamaan pada kamu. Hidupnya jadi berkelimpahan, tidak kekurangan, penuh cinta, dirindukan banyak orang. Kangkung aja rindu, ingin dimakan. Jadi kalau kangkung aja menjauh dari kamu, kan ada masalah dengan kamu. Masa manusia mulia harus mengejar-ngejar kangkung? Biarkan kangkung mengejar kita. Betul nggak? Iya. Saya sering bergurau kalau saya sedang kumpul dengan di komunitas saya. Mereka suka bilang begini sama saya. Kalau ayah datang katanya makanan suka berlimpah. Kalau ayah nggak datang, nggak ada katanya makanan. Saya suka bergurau sama mereka. Kali aja makanan nggak rindu sama kalian. Iya. Yang kirim ayam ada, yang kirim soang ada, kirim bebek ada, impun juga ada, sambal aja macam-macam katanya kalau ayah ada. Saya juga nggak tahu, ya. Tapi saya bergurau. Tapi renungkan aja gurauan saya, ya. Kalau ikan peda aja menjauh gitu, tidak rindu, tidak pengen menyatu menjadi tubuh kita. Karena kalau dimakan kan ikan peda tuh jadi darah daging kita, Bapak Ibu. Berarti bagian dari tubuh ikan itu kan menyatu jadi tubuh kita. Masuk akal? Nah gitu masuk akalnya. Udah terusin dulu sini. Jadi di dalam Quran surat Al-Fat dikatakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang sudah mengalami keterbukaan, terbuka pikirannya, terbuka kolbunya, sehingga sadar akan dirinya, maka Allah bilang, aku ampunkan dosamu yang lalu, bahkan dosamu yang akan datang. Begitu seorang sudah terbuka lagi, dia sadar tentang dirinya, berarti dia sudah kembali tuh, udah pulang. Bahkan setelah pulang, bukan sekedar diampunkan dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Kata Allah, wa yutimma ni'matahu alaika, aku akan sempurnakan nikmat-nikmatmu. Wa yahdiyaka sirata mustaqima, dan aku akan selalu jaga supaya kamu berada di jalan siratal mustaqim. Wa yansurakallahu nasran azija, aku akan kerahkan tentara-tentaraku untuk menumpahkan keberkahan ke dalam dirimu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, qalbumu akan aku hembuskan ke dalamnya sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Tidak cemas, tidak khawatir, tidak sedih, tidak takut, tidak ragu. Harusnya begitu. Ini yang saya mau. Harusnya begitu cerdas Quran itu. Tapi kenapa jadi nggak cerdas ya kita? Karena kita sudah lama memasukkan doktrin, dogma yang tidak berarti untuk kita. Mengulang-ulang hal yang sama dalam hidup kita. Hasilnya sama seperti itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bahkan aku akan selalu tambah imanmu, tambah imanmu. Gak ada hamba Allah yang imannya berkurang, yang imannya naik turun, itu bukan hamba Allah. Sudah saya jelaskan kemarin. Ya,
hamba Allah itu bahkan setan pun tidak berkuasa atas dia. Jadi tidak ada iman yang turun, gak ada. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, imannya nambah terus. Itu yang saya pelajari dari Quran. Cerdas gak Bapak Ibu Quran? Keren Quran itu. Tapi kita tidak mengikutinya. Kita ngikutin kebanyakan orang, seolah-olah yang banyak itu benar. Belum tentu benar Bapak Ibu yang banyak itu. Di Quran dikatakan wa may yattabi'u aktsarahum katsiran minadh-dhann. Kebanyakan manusia itu hanya mengikuti sesuatu dengan persangkaan, dengan persepsi, dengan opini. Innadh-dhann kana la yughni minal haqqi syai'a. Persepsi, opini, prasangka bukan kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang dialami langsung secara pribadi oleh kita. Paham sampai sini Bapak Ibu? Coba ulangi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kita? Segera tobat. Segera kembali. Cari jalan, cari orang yang bisa mengembalikan. Cari orang yang bisa menunjukkan ketersesatan kita. Bahwa kita sudah terlalu jauh. Harus pulang kembali pada jati diri saya. Harus pulang kepada Allah saya. Harus pulang kepada fitrahnya diri saya. Baru ampunan akan didapat. Tapi Bapak Ibu baca ayat ini, bersegeralah dengan ampunan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung baca istighfar. Bapak Ibu, saya bukan menyepelekan bacaan itu. Diulang-ulang juga setiap saat. Apalagi dibaca tanpa kesadaran. Tidak akan membuat kita menjadi berubah. Cerdas nggak Quran? Ini baru dibaca sepenggal. Cerdas nggak Al-Quran? Perlu nggak yang membacanya cerdas? Karena Al-Quran ini super cerdas, maka si pembacanya pun harus super cerdas. Gimana caranya supaya kita super cerdas? Gampang Bapak Ibu. Di dalam diri manusia ada dua. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Lampaui kecerdasan intelektual. Gimana caranya? Kembali pada jati dirimu. Temui Allahmu, temui Tuhanmu. Dan itu yang dilakukan para nabi, para rasul. Dan mereka menjadi cerdas karena selalu bersama dengan yang maha cerdas. Kayak kita sehari-hari Bapak Ibu ya, bergaul dengan orang bodoh, kan jadi ikutan. Kalau bergaul dengan orang yang pintar, ya kebahagiaanlah ya, walaupun berat mikir. Ya, sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, bukan saya mengatakan pintar. Ya, sadar sedikit lah. Tapi coba dengarkan kajian orang yang tidak sadar, yang menjanjikan itu, menjanjikan ini, yang dia sendiri belum mengalaminya. Kan kepengaruh. Betul nggak? Nah kalau kita sering bersama dia yang maha cerdas, dia yang maha segalanya, masa nggak cerdas? Makanya orang-orang ilmuwan sekarang mengatakan, kita bisa melampaui pikiran yang terbatas. Kita bisa memasuki kecerdasan tanpa batas. Sudah dipublikasi itu riset-riset neuroscience seperti itu. Gimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Makanya puncaknya kesadaran disebut Sidrah Al-Muntaha. Di situ Nabi Muhammad bertemu Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrata ma yagsha. Wah, Bapak Ibu, saya kalau udah bicara begini pengen meluapkan semuanya. Saya ingin melihat umat ini cerdas, bernas, berkelimpahan, kaya, berkecukupan, tangannya semua di atas. Dan sebelum saya bicara, saya sudah membuktikannya Bapak Ibu. Ini cinta kasih Bapak Ibu. Tidak ada misi terselubung dari Saiful Karim, gak ada. Saya asli anak Garut. Saya asli orang Islam. Kalau baju saya begini pakai batik, saya menghargai baju leluhur saya. Kan ini karya leluhur kita. Ini jati diri bangsa Bapak Ibu.
Kalau saya tidak menggunakan jubah, karena leluhur kita tidak mengajarkan itu baju orang lain. Itu baju bangsa lain. Saya pakai baju bangsa saya sendiri, karena saya asli bangsa Indonesia. Lu saya yang asli bangsa Indonesia dicurigai apa-apa lu. Kalian yang pakai baju asing nggak sadar. Aneh. Lanjut. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan. Paham? Balik, pulang, tobat, ampunan datang dengan sendirinya. Dari siapa ampunan itu? Dari Tuhan. Tuhan hanya butuh kalian pulang. Pulang ke jati dirimu. Sudah. Ketika pulang bersama dia, gak ada kecemasan, gak ada kekhawatiran. La takhaf, la tahzan. Bersamaku, kamu tidak akan cemas lagi. Bersamaku, kamu tidak akan khawatir lagi. Kecemasan dan kekhawatiranmu semata-mata dari diri palsumu, bukan dari diriku. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu, ini ayat keren banget, super cerdas. Perhatikan saya. Ternyata surga itu seluas langit dan bumi. Apa sih surga dari ayat ini? Sebenarnya Allah hanya ingin menyampaikan kepada kita, kalau kamu sudah kembali kepadaku, bersamaku, di jalanku, merasakan kehadiranku setiap saat, itulah surga. Bukan suatu tempat, tapi kondisi psikologismu, ketenanganmu. Makanya di ayat lain Allah mengatakan surga tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan langit dan bumi pun masih ada di sini saat ini sekarang. Begitu kata Quran. Baca surat Hud ayat 106, 107, 108. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka, terserah kamu kata Allah. Karena surga dan neraka itu adalah kondisi psikologisme sendiri. Itu adalah pilihan. Cerdas? Cerdas? Ikut cerdas nggak Bapak Ibu? Oh, jadi fokus ya. Makanya kalau dengerin kajian saya ngantuk, itu berarti ada masalah. Jadi harusnya ikut kajian saya, wah nih, gitu. Kalau semakin ingin tahu, berarti Bapak Ibu sudah mulai terbuka nih kecerdasannya. Karena kajian itu harus mencerdaskan. Saya tidak mau menjejali dogma, doktrin, ya, yang sudah lapuk dan tidak berguna. Oke, lanjut. Jadi surga seluas apa? Langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? Jadi kalau surga itu seluas langit dan bumi, di mana neraka? Itu kan pertanyaannya. Kalau orang cerdas masih begitu, pasti nangkep. Makanya Al-Quran itu ada layer-layernya. Orang awam membaca ini ya biasa aja, tapi orang cerdas, dia lihat kecerdasan di balik ini. Pertanyaan saya, kalau surga itu seluas langit dan bumi, di mana neraka? Gak ada. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak pernah merasakan neraka. Surga terus. Apapun yang terjadi, diterima tanpa syarat. Apapun yang terjadi, percaya pada kebijaksanaan Allah. Apapun yang terjadi, disukai, tidak disukai, tidak mau menilai Allah, terima tanpa syarat. Yakin, ketika kita meminta binatang kecil mungil, mungkin Allah kasih dulu ulat berbulu, tapi suatu saat akan jadi kupu-kupu. Ketika kita minta bunga yang indah, mungkin Allah kasih dulu pohon yang berduri. Lihat bunga mawar, berduri bukan? Tetapi akhirnya dia mengeluarkan bunga yang indah. Orang yang percaya pada kebijaksanaan Tuhan, dia terima. Karena apa? Penerimaan itulah sebetulnya surga.
Coba Bapak Ibu. Apakah yang membuat Bapak Ibu menderita masalah atau penolakan terhadap masalah? Nih, Bapak Ibu, ringan. Pegang. Ringan kan? Tapi pegang sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti praktekkan di rumah kalau nggak percaya sama saya. Cari air 600 mili, pegang tuh, ringan kan? Tapi pegang terus. Nggak usah lama-lama, 3 hari aja Bapak Ibu. Pasti cari dokter ortopedi. Bisa mengalami frozen shoulder. Jadi masalahnya terletak pada airnya atau seberapa lama air ini dipegang. Jadi masalah Bapak Ibu tuh masalahnya atau seberapa lama masalah digenggam. Baru sadar sekarang. Jadi yang membuat kita bermasalah itu bukan masalahnya, tetapi seberapa lama masalah itu digenggam, itu jadi masalah. Tapi kita nggak sadar, sehingga mengklasifikasi masalah besar, masalah kecil. Nggak ada masalah. Yang bermasalah pada Anda, berapa lama Anda menggenggamnya. Kalau diterima dan dilepaskan, gak ada masalah. Surga bukan Bapak Ibu? Ada nggak neraka? Nah, sekarang saya mau tanya jujur. Sering kacau balau di dalam? Sering gundah gulana? Sering cemas? Sering khawatir? Takut kekurangan? Cemburu? Benci? Dendam? Iri hati? Itu neraka. Sesederhana itu pelajaran agama. Jadi sekarang saya tanya, kata Quran surga itu seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Jadi orang yang bertakwa tidak mengenal neraka, tidak mengenal kebencian, tidak mengenal tidak suka, tidak mengenal iri hati, tidak mengenal semua yang negatif. Gak ada lagi. Yang ada di sini adalah positif, kekuatan positif. Itulah surga. Makanya surga itu seluas langit dan bumi. Clear Bapak Ibu? Nih, saya kasih tahu, surga dan neraka tidak mungkin bersama. Pilihan cuma 2. Ketika tinggal di surga berarti keluar dari neraka. Ketika tinggal di neraka keluar dari surga. Yes? Mau tinggal di mana? Itu. Jadi Bapak Ibu orang bertakwa bukan? Jawab dong. Orang bertakwa bukan? Apa cirinya? Karena surganya sudah seluas langit dan bumi. Gak ada lagi neraka. Baru orang bertakwa. Yuk sekarang. Yang belum juga bertekad aja dari sekarang. Pulang dari sini, saya sudah menangkap super cerdasnya Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu itu selama ini ya, dibohong-bohongi. Bulan Ramadan, surga dibuka, neraka tutup. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi kalau bulan Ramadan surga buka, berarti surga bukanya dalam setahun berapa bulan? Sebulan. Berarti neraka bukanya berapa bulan? Nah gitu. Baru sadar sekarang. Baru sadar? Iya kamaran awal. Jadi kalau neraka itu cuman surga itu bukannya sebulan, berarti 11 bulan surga tutup. Sedangkan neraka katanya tutup bulan Ramadan, berarti neraka tutupnya berapa bulan? Sebulan, berarti 11 bulan buka. Masa begitu? Masa mau di bulan-bulan lain hidup dalam neraka? Iya enggak begitu. Surga dan neraka itu kalau kita mau Ramadan. Apa Ramadan? Ro-nya rahmatullah, mim-nya ma'rifatullah, do-nya duyufullah,
Alifnya aman min azabillah, nunnya nurullah. Kalau kita selalu berada bersama dia, rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah, bersama dengan dia, surga itu bahkan buka terus, bukan sebulan Bapak Ibu. Kenapa? Seluas langit dan bumi. Kalau pasangan hidup lagi seminar, ditanggapi nggak Bapak Ibu? Sakit hati nggak? Kalau masih sakit hati, bukan orang bertakwa. Pernah hilang uang nggak? Kepikiran sampai sekarang? Bukan orang bertakwa. Gampang. Jadi untuk ngecek seorang bertakwa tidak ya? Gampang. Orang bertakwa itu surganya seluas langit dan bumi. Apapun yang terjadi selalu happy. Udah gitu gak Bapak Ibu? Cerdas gak Al-Quran? Keren sebetulnya. Oke, lanjut dulu. Nah, surga dan neraka tidak pernah bersama dalam satu waktu. Perhatikan saya. Surga itu cinta. Berarti neraka ketiadaan cinta. Cinta dan ketiadaan cinta gak pernah bersama. Surga itu cahaya. Berarti neraka ketiadaan cahaya. Perhatikan Bapak Ibu. Sekarang sedang diliputi cahaya. Oke. Nanti sinar matahari pergi. Dan ketika cahaya pergi, yang tersisa adalah kegelap. Pernah nggak Bapak Ibu gelap dan terang bersama? Nggak pernah. Terang dan gelap tidak pernah bersama. Itulah hebatnya ayat ini. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau kau menghadirkan surga, neraka nggak ada. Sebetulnya ayat itu pun sedang berbicara kepada kalian. Neraka pun seluas langit dan bumi. Paham? Ini udah mulai dalam ya. Saya percaya nih yang datang di sini sudah minum jus tadi. Minum jus. Ya biar otakmu itu dipakai sekali-kali ya. Ya, oke lanjut. Jadi cahaya dan gelap pernah nggak di satu waktu? Nggak pernah. Kalau mau cahaya-cahaya, ya mau gelap-gelap gitu aja. Surga itu menyadari kehadiran Allah. Berarti neraka mengabaikan kehadirannya. Surga itu isi. Berarti neraka kosong. Bisa nggak Bapak Ibu? Gelas yang kosong dimarah-marahin supaya kosongnya diusir. Bisa? Gak bisa. Diapain? Nah, kalau kosong itu neraka berarti isi surga. Jadi kalau ingin mengubah neraka dengan surga, tinggal di switch aja. Mau marah nggak jadi. Kembangkan rasa memaafkan. Daripada marah kan saya bilang, lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan lebih bagus memahami. Udah, ya. Pasangannya cuk. Dah. Lihat dia dibesarkan di keluarga seperti apa. Mungkin belum selesai di memorinya, masih banyak luka. Sudah nggak apa-apa, ya. Izinkan kita menjadi penyembuh bagi dia. Kalau dia itu ngacapruk dan sembuh. Ngacapruk bahasa apa ya? Ya. Pokoknya kalau ngacapruk dan sembuh, udah nggak apa-apa. Kalian jadi healer. Jadi dokter, betul nggak? Keren kan? Membantu orang lain yang sakit, ya. Gitu. Nggak usah dimasukin ke hati, karena mau dimasukin hati atau tidak kan urusan kita, betul nggak? Jadi surga dan neraka itu urusan kita Bapak Ibu, kita penciptanya. Lanjut. Oke. Surga adalah kehadiran, berarti neraka ketidakhadiran. Surga adalah kekuatan positif, berarti neraka ketiadaan kekuatan positif. Yuk sekarang kita bertekad, pokoknya mulai saat ini aku sudah tahu
Dari Quran surat Ali Imran yang tadi ayat 133, ternyata surga itu seluas langit dan bumi. Hebat Allah. Allah tidak mengatakan, langit dan bumi aku bagi dua ya. Enggak begitu Allah. Setengahnya surga, setengah neraka. Enggak ada. Kalau ada surga, neraka enggak ada. Kalau ada neraka, surga enggak ada. Tapi selama ini Bapak Ibu menganggap surga dan neraka itu seolah-olah dua tempat yang berbeda. Padahal tempatnya sama. Dan di tempat itu bisa surga, di tempat itu bisa neraka, tidak pernah berbarengan. Bergantian, tergantung tingkat kesadaran Bapak Ibu. Udah masuk super cerdasnya Al-Quran? Jadi tambah cerdas nggak? Itu, makanya Quran itu kalau super cerdasnya ditunjukkan, dibuktikan, Bapak Ibu sekarang pun langsung jadi cerdas. Coba Bapak Ibu baca. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Allah. Magfiratim mir rabbikum wa jannatin idhar arduhas samawatu wal ard. Terus diperbaiki bacaannya. Dapat gak pesan ayat ini? Tentu saja kalian baca Quran harus benar. Ya, memalukan. Tajwidnya gak beres-beres. Idgham biguna bila guna, pasalia, mana idhar gak ngerti, memalukan. Tetapi belum selesai belajar. Sementara selama ini terus waktu kita dihabiskan di situ. Makanya itu yang tidak mengubah kita menjadi diri yang baru. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Qop. Ngerti sampai sini? Jadi ikut cerdas nggak? Sudah terasa nggak super cerdasnya Al-Quran? Ih, keren banget. Nah, sekarang dijelaskan oleh Allah. Jadi surga itu seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu gampang. Saya orang bertakwa bukan? Gampang. Kalau seluas langit dan bumi, surga semua. Dimarahin orang, surga. Dihina orang, surga. Disanjung orang, surga. Hilang uang, surga. Dapat uang, surga. Wih, tidak ada penilaian buruk terhadap apapun yang terjadi. Itulah orang yang bertakwa. Secara rinci Allah jelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Yuk kita lihat. Satu, kata Allah orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nih, kira-kira nanti Bapak Ibu bisa masuk gak sini? Lapang tambah pelit, sempit cari alasan untuk tidak berbagi. Bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu dia memberi, dia berbagi, dia peduli pada orang lain baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Saya kasih tahu Bapak Ibu, bahkan pemberian yang luar biasa itu justru terjadi saat kita butuh. Ada orang lain yang lebih membutuhkan, kita berikan pada orang lain. Nilai setiap orang tuh di situ kelihatan. Kalau orang memberi besar karena dia penghasilnya besar, itu biasa Bapak Ibu. Orang punya duit 1 miliar menyumbang untuk masjid 100 juta, biasa. Tapi orang yang punya duit 100 ribu, dia nyumbang 90 ribu, luar biasa. Jadi Allah tidak akan pernah melihat berapa jumlah yang kamu keluarkan, tapi berapa nilai. Bukan jumlah, bukan kuantitinya. Ini. Berat nggak Bapak Ibu jadi orang bertakwa?
Berat apa ringan? Berat apa ringan? Takut menjawab. Ya ringan kalau sudah benar takwanya. Makanya di Quran sudah saya jelaskan sebelumnya, orang-orang yang khusyuk, masih ingat ya? Kan Allah bilang, ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh yang demikian itu berat bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yaitu orang yang percaya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ila rujun. Orang yang khusyuk adalah orang yang percaya kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya dan dia kembali kepada Tuhannya. Kapan? Sekarang. Percaya dan kembali, berarti dia sudah taubat. Maka bagi orang yang sudah kembali pada Tuhan, tidak ada yang berat. Jadi kalau masih merasa berat karena belum kembali. Maka lihat kembali ayat yang tadi, ya, bersegeralah pada ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Maka strukturnya harus jelas. Sebelum kita bisa merasakan surga seluas langit dan bumi di sini saat ini sekarang, berarti harus taubat dulu, kembali dulu. Kalau belum kembali, Bapak Ibu, berat. Boro-boro eueuh keur aya ge pelitna luar biasa. Betul enggak? Sedangkan di sini, ya, allazina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i. Dia itu berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada pemberian buat orang lain karena sebuah pemberian buat diri sendiri. Catat yang pertama udah, yang kedua, ya, wal kadiminal ghaid. Orang bertakwa itu yang kedua, orang yang mengendalikan amarahnya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Udah saya ajarkan ya. Emosi itu reaksi tubuh terhadap pikiran dan perasaan. Lihat saya sekali lagi. Kenapa kita bereaksi negatif? Karena yang terjadi di sekitar kita diberi makna oleh kita negatif. Kita kan bereaksi positif kalau diberi makna positif. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya, reaksi kita terhadap sesuatu di luar diri kita bergantung pada pemaknaan kita terhadap peristiwa itu. Sok kalau pengen surga, maknai setiap peristiwa dengan makna yang positif. Reaksimu pasti positif. Dihina orang karena memberi makna yang positif, gak apa-apa. Itu kan pendapat dia tentang saya. Kan yang paling tahu saya kan saya sendiri. Kan dia sudah kan gak tahu saya. Ngapain saya sakit hati dengan kata-kata dia? Loh, yang dikatakan dia bukan kebenaran kok. Yang tahu kebenaran itu saya sendiri. Bisa nggak Bapak Ibu begitu? Bisa. Karena penilaian terhadap hinaan positif, makanya reaksinya positif. Surga apa neraka? Surga. Jadi yang pertama, berinfak di saat lapang dan sempit. Lakukan, jangan jadi pengetahuan. Pulang dari sini lakukan. Duh, ya. Di dompet cuma ada 50.000, tapi ada orang yang lebih butuh, udah nggak apa-apa, ya, saya kasih 40.000. Tapi ketika memberi jangan transaksional, harus percaya. Kalau ragu-ragu jangan, bangkrut. Kok udah ngasih, tapi nggak datang-datang nih, 700 kali lipat. Karena saat ngasihnya tidak merasa berkelimpahan, saat ngasihnya merasa kekurangan. Like attracts like, yang datang ya kekurangan. Makanya mau ngasih itu harus dia rasa berkelimpahan. Gimana berkelimpahan? Lihat saya semuanya, 50.000 dikeluarkan 40.000. Gimana kok bisa merasa berkelimpahan? Ya Allah, kan kita bersama Allah yang Maha Kaya. Hasbi Allah. Percaya sama saya. Dan saya sudah melakukannya itu. Dan saya sudah berkali-kali setiap saat melakukan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi super cerdasnya Al-Quran itu keren sekali. Lanjut. Udah dicatat? Orang bertakwa cirinya apa? Berinfak di waktu lapang dan sempit. 2, mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya. Gimana caranya?
Mulai sekarang belajar memaknai setiap peristiwa di luar diri kita dengan makna yang positif. Paham ya? Itulah pentingnya ngaji kesadaran. Kalau sering mendengarkan kajian saya terus, Bapak Ibu, terus, nanti semua program-program lama yang di alam bawah sadar nanti akan ditumpuk oleh program baru. Jadi Bapak Ibu nanti berubah pelan-pelan. Gak apa-apa, tidak cepat, yang penting tumbuh. Ya, yang penting bergerak maju. Pohon juga tidak bergerak cepat, suatu saat berbuah juga. Yang penting jangan mundur ke belakang, terus tumbuh. Itu aja pesan saya. Ya, saya juga mengalami situasi yang sulit ketika belum sungguh-sungguh belajarnya. Ya, tetapi kalau sudah ngikutin pedomannya Al-Quran dengan benar, Bapak Ibu, keren. Semua yang Allah katakan itu benar adanya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung. Jadi Shadaqallahul adzim itu begitu. Kapan kalian baca Shadaqallahul adzim? Kalau sudah selesai baca Quran. Sekarang baca Shadaqallahul adzim. Apapun yang terjadi, di baliknya ada Dia yang maha agung. Percaya pada kebijaksanaannya. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Gitu Shadaqallah. Udah salah baca Shadaqallah. Setiap baca Quran Shadaqallah, ngerti juga enggak. Kalian mau bilang maha benar Allah dengan yang maha agung, gimana ceritanya? Ngerti juga enggak? Kan kalian baca Arabnya, ngerti enggak? Tiba-tiba bilang Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung. Ada lagi yang bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari mana itu? Kan Shadaqallahul adzim, maha benar Allah yang maha agung. Harusnya Shadaqallah itu ya melihat ayat-ayat Allah, melihat pohon, melihat angin, melihat matahari. Shadaqallah, 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 Shadaqta, Shadaqta, Shadaqta. Anda benar ya Allah, Anda benar ya Allah. Karena Anda maha agung. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Yang ketiga, ya, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Yuk Bapak Ibu, memaafkan buat siapa? Buat kalian, buat dirimu, bukan buat orang lain. Memaafkan itu bukan membuka jalan buat orang lain. Memaafkan itu kamu sedang membuka jalan buat kamu sendiri. Tidak ada buat orang lain. Makanya saya sering mengatakan, memaafkan itu egois. Karena yang diuntungkan yang memaafkan, bukan yang dimaafkan. Kalian itu. Sekarang saya akan maafkan, tapi syaratnya seabrek A B C D E F G H I J K L M N Z. Allah aja maha pengampun. Katanya Allah bersamamu. Gimana sih? Gak ngerti saya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tahu kebajikan? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya kasih tahu. Yuk, kebajikan catat. 1, berimpak ketika lapang dan sempit. Ini di sini jawabannya. Kalian itu gimana sih? Kan jawabannya di sini kan tadi. 1, berinfak ketika lapang dan sempit. 2, mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. 3, memaafkan manusia. Siapapun itu, apapun yang dia lakukan, maafkan. Itulah kebajikan. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Saya tanya, tahu gak kebajikan? Lain lagi di otaknya. Kebajikannya 3 itu. Paham sampai sini? Harus keras saya bicara. Apa kebajikan? Mikir lagi. Dari tadi saya bicarakan kan? Betul nggak? Nah, jadi udah tahu kebajikan sekarang. Mau melakukan kebajikan, berinfak di saat lapang dan sempit. 2, mengendalikan amarah. 3, memaafkan. Coba hubungkan dengan ayat yang tadi. Udah terasa nggak surganya? Bapak Ibu. Makanya jadi benar ayat yang tadi. Allah, kata Allah, bersegeralah kamu pada ampunan Allah, yaitu surga.
yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? 1, 2, 3. Atau orang bertakwa itu orang yang melakukan kebajikan. Lakukan Bapak Ibu, yang 3 aja dulu. Belajar memberi di saat lapang dan sempit. Rasakan nikmatnya. Praktek. 2, belajar untuk mengendalikan amarah. Mau marah nggak jadi. Belajar untuk memahami, tidak menyalahkan. Belajar memaknai setiap peristiwa di belakangnya ada kebijaksanaan ilahi. Ih, keren. Yang ketiga, ya, siapapun manusianya sudah maafkan. Karena memaafkan menguntungkan diriku yang memaafkan, bukan menguntungkan siapa-siapa. Keren nggak Bapak Ibu? Surga bukan itu? Nyata nggak sekarang? Aduh, surga nanti masih tender. Udah jelas di Quran. Surga itu pada saat kau masih bernafas kok. Ya, lanjut. Nah, siapa lagi orang bertakwa? Lanjut. Kalau tadi baru kebajikan. Kebajikan ada 3 ya. Nah, orang bertakwa belum selesai. Baru 3 cirinya. Yang 3 dirangkum jadi kebajikan. Cerdas Quran? Kerasa nggak cerdasnya? Pernah ngaji kayak gini? Ya pernah di sini sekarang. Jadi cerdas. Lanjut. Wallazina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, audolamu, dan menganiaya diri sendiri. Ya, audolamu anfusahum, zakarullah. Dia ingat sama Allah. Lihat saya semuanya. Jadi ini lanjutannya dari yang 3 tadi. Yang keempat berarti apabila ia melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, dia ingat sama Allah. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak yang berikutnya ini dilakukan? Bisa. Kalau sudah tahu dan kenal kepada Allah. Yang belum tahu dan kenal kepada Allah itu nggak akan bisa melakukan ini. Kan tadi udah saya tanya, ingat dulu, ketemu dulu. Udah ketemu belum? Ketemunya belum, bilang ingat. Gimana sih? Katanya logos, ya, logos. Logos membangun etos. Ingat ya? Makanya etos itu hanya akan berubah kalau logosnya berubah. Dan inilah pentingnya ekoteologi. Keren. Kalau pada ngerti. Ini dari dulu Quran. Keren gak Bapak Ibu? Keren. Dari dulu keren ya. Sudah berapa umur Al-Quran? 1500 tahun lah setidak-tidaknya. Keren kan? Baru hari ini kebuka rahasianya. Baru 1 ayat lagi. Coba bayangkan, kalau 30 juz saya tunjukkan kerennya Al-Quran. Wih Bapak Ibu. Makanya kalau saya saking kecanduan belajar Quran itu, kalau jam 1 ya udah bangun saya. Kadang-kadang 4 jam, itu sampai jam 4 saya tafakur. Saya tuh kalau baca Al-Quran cuma angkat air mata aja. Tapi suka nyesek juga. Kenapa? Saya melihat faktanya. Orang yang katanya berpedoman Quran kok seperti ini. Gitu. Padahal isinya luar biasa. Makanya kenapa Allah bilang, kenapa sih kamu nggak mau mikir, kata Allah. Lanjut dulu. Jadi kalau dia melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, apa yang dia lakukan? Dia ingat sama Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata menurut Quran, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Mungkin dia melakukan itu, tetapi kesalahan itu bisa melahirkan kebenaran bagi dia. Karena dia merasakan dampak dari kesalahannya, maka dia dapat pelajaran. Amit-amit saya tidak akan melakukan itu lagi. Ternyata saya melakukan kesalahan, dampaknya luar biasa, menyebabkan saya masuk ke dalam neraka ciptaan saya sendiri. Contoh Bapak Ibu, ada orang korupsi,
Ketahuan sama KPK, masuk penjara. Kan bukan sekedar menghinakan diri sendiri, menghinakan keluarga, betul nggak? Tapi dia kan sebetulnya menghinakan Tuhan yang ada dalam dirinya. Padahal Tuhan itu sudah mengingatkannya sebetulnya, betul nggak? Makanya dia terusir kan dari surga, masuk ke mana? Neraka. Di penjara itu neraka, Bapak Ibu. Ya, di penjara kebebasannya itu neraka, Bapak Ibu. Tidur tidak senyaman di rumah itu neraka, Bapak Ibu. Tetapi harus belajar mengalami itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan pelajaran baru, efek jera pada dirinya. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Terkadang kesalahan bisa menghasilkan kebenaran. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, lalu bukan sekedar ingat sama Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Keren ya? Ada nggak Bapak Ibu yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri berulang-ulang? Ada nggak? Ada apa nggak ada? Siapa? Berarti orang bertakwa bukan itu. Nah, orang bertakwa itu bikin kesalahannya berapa kali? Sekali. Banyak. Kan sudah tidak meneruskan lagi. Gimana sih kalian itu, dari tadi saya ngomong teriak-teriak. Ulangi. Jadi orang bertakwa bikin kesalahannya berapa kali? Tapi jangan mentang-mentang, kesempatan nih, orang bertakwa ada jatah sekali. Orang bertakwa itu melakukan kesalahannya sekali saja. Kenapa? Dia di sini dikatakan mereka berjanji tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Kalau menurut Quran. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan berkali-kali, menganiaya dirinya sendiri berkali-kali, itu jelas bukan orang yang bertakwa, cuman bajunya baju takwa. Lanjut. Nah, baru di ayat yang ke 136, mereka itu, siapa mereka? Ini cerita siapa dari tadi itu? Kan cerita orang yang bertakwa. Tadi ayat 103, ini masih Ali Imran Bapak Ibu. 133, 134, 135, ini 136. Mereka itu, ya, siapa? Orang yang bertakwa. Yang surganya seluas apa? Langit dan bumi. Yang tidak ada nerakanya kan? Oke. Mereka itu, nah orang bertakwa, balasannya adalah ampunan dari Tuhan. Surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini karena terlalu dalam pengertiannya, kenapa di surga ada sungai. Ini saya potong. Nanti hari Senin, saya akan jelaskan kenapa di surga ada sungai. Karena ini nggak cukup 2 jam menjelaskannya. Jadi dipotong dulu, udah ditunda aja dulu, ya, gitu. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, orang yang beramal di Quran sebut amilin, bukan ambilin. Jadi orang yang beramal itu apa? Amilin. Makanya yang ngurusi zakat, yang aktif ngurusi umat, namanya amilin. Tapi yang memanfaatkan umat, ngambil harta umat, itu, ya, ngambil keuntungan dari umat, itu namanya ambilin. Ya. Paham ya? Sampai sini ngerti? Oke. Nah, Bapak Ibu, di Quran surat Hud, lihat dulu ayatnya, ini sering saya sampaikan. Ayat 106, fa'ammal ladzina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi ternyata kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Di mana Bapak Ibu bernafas? Di sini. Berarti sudah mati atau masih hidup?
Oke. Sudah merasakan neraka? Sudah. Sudah merasakan surga? Sudah. Betah di mana? Oke. Jadilah orang bertakwa ya. Silakan sebetah-betahnya kekal di dalamnya. Itu ya. Nah, di ayat lain Allah mengatakan di ayat 107 ya, khalidina fiha madamatis samawati wal ar, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi Quran mengatakan neraka itu langit dan bumi masih ada. Lalu surga di mana? Di ayat 108 surat Hud dikatakan fa wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ar. Adapun orang-orang yang berbahagia tempatnya adalah dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi jelas kata Quran, surga dan neraka bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi kita mau menciptakan surga, menciptakan neraka, semua terserah kita. Beda Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu pelajari? Beda dengan saya atau beda dengan Quran? Udah kejebak lagi. Ya, itu bukan dari saya Bapak Ibu, tapi dari Al-Quran. Paham ya? Makanya saya sengaja menjelaskan ayat-ayatnya supaya super cerdas nggak Al-Quran? Oke, Bapak Ibu perhatikan saya. Hidup tuh kapan? Di mana? Sini. Bernapas kapan? Kapan? Di mana? Sini. Jadi karena hidup di sini, sekarang saat ini sudah tidak usah memikirkan besok. Karena kalau hari ini berbuat baik, besok dengan sendirinya akan baik. Setuju? Itulah yang dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi kalau hari ini baik, sudah, besok nggak usah dipikirkan. Besok pasti baik dengan sendirinya. Gitu aja, sederhana. Jadi hidup itu berapa hari Bapak Ibu? Sehari-sehari aja. Ya, sehari tuntaskan, ya, tidak menyakiti orang lain, gitu aja. Besok kalau masih hidup, udah sehari lagi, gitu aja terus. Kayak saya, hidup sehari-sehari. Bapak Ibu kalau berjalan 1000 langkah, langsung loncat gitu, atau selangkah-selangkah? Jadi jalan berapa langkah? Selangkah. Bisa mencapai 1000 langkah? Bisa. Perhatikan selangkah ke depan. Jangan sampai jatuh, jangan sampai kena duri, jangan sampai kepleset. Kalau 1 langkah di depan Bapak Ibu sudah selamat, langkah berikutnya pasti selamat.